Selamat pagi, Jess. Nih, saya mendapat komen yang cukup ini ya, cukup inspiratif lah untuk ini bangsa kita ini ya. Puasa adalah budaya, kebiasaan para leluhur bangsa ini, bukan Pak. Puasa itu bukan budaya leluhur bangsa kita, bukan. Ya, sebelum ada agama. Kalau sebelum ada agama, betul. Jadi sangat baik untuk kesehatan. Jadi gini ceritanya. Jangan jangan mencampur adukkan ya. Jangan mencampur adukkan. Yang saya bicarakan selalu saya berkata tidak makan, bukan tidak minum. Ya, tidak makan. Kalau urusan puasa itu kamu cocokkan dengan religimu masing-masing, monggo silahkan, tidak ada masalah. Ya, kamu yang Islam, kamu mencocokkan dengan religi agama Islammu, kamu yang Kristen, kamu cocokkan dengan religi agama Kristenmu, kamu yang Buddha, kamu cocokkan dengan religi agama Buddhamu, kamu yang Hindu, kamu cocokkan dengan religi agama Hindumu, tidak ada masalah. Karena memang setiap agama itu pasti punya religi yang namanya puasa. Ya, dan biasanya puasa yang mereka lakukan itu tidak makan dan tidak minum gitu. Itu kalau masuk ke dalam dunia religi. Tapi kalau masuk dalam dunia kesehatan itu bukan tidak makan tidak minum, tapi dia tetap minum tapi tidak makan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan. Tujuannya adalah untuk mitokondria tubuh. Tujuannya adalah untuk sel-sel tubuh. Tujuannya adalah untuk mengistirahatkan pankreas. Tujuannya bukan untuk spiritualitas. Tidak ada hubungan dengan spiritualitas kalau tidak makan. Murni tidak makan itu tujuannya hanya berhubungan dengan kesehatan. Itu tidak makan. Kamu tidak makan 18 jam, maka sel tubuhmu akan mengalami yang namanya pembaharuan atau autophagy. Ya, sel tubuhmu, sebentar saya kasih lampu ya. Sampai mana tadi saya? Ya, kalau tidak makan 18 jam, maka akan membentuk sebuah autophagy. Apa itu autophagy? Autophagy adalah sel tubuhmu memakan daur ulang di antara sel tubuhmu yang rusak. Gitu. Jadi prosesnya kan begini. Kamu makan 4 jam kemudian lambung kosong. Setelah 4 jam, lambung kosong. Ketika lambung kosong, kamu butuh minum. Tujuannya apa? Untuk membasahi lambung. Supaya lambung tidak luka. Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Itu. Setelah masuk di 8 jam, maka insulin turun. Insulin turun. Ya, ketika insulin turun itulah, maka tubuhmu yang butuh makan, dia mencari makanan dari cadangan energi di tubuhmu. Terutama yang di sini nih, yang paling banyak nih, makanya kamu ndut, ya, cadangan energinya dimakan sama dia. Nah, disitulah terjadi yang namanya daur ulang antara sel-sel tubuh kita. Di 16 jam, 2 kali 8 jam, di 16 jam itu, karena cadangannya dihabiskan sama sel-sel yang membutuhkan makan, ya, maka di situ terjadi pembaharuan yang disebut sebagai regenerasi sel. Kapan itu terjadi? Ketika 16 jam sampai 18 jam kamu tidak makan. Jadi selmu yang didaur ulang oleh metabolik tubuhmu, maka itu menjadi makanan yang paling sedap di antara sel-sel tubuhmu. Kenapa? Karena sel itu kan makanannya asam amino, asam lemak. Nah, sel yang rusak itu asam amino terbaik di dalam tubuh. Makanya menjadi makanan untuk selmu yang lain. Dan dengan cara seperti itu, tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu hebatnya tubuhmu. Ya, itu hebatnya tubuhmu. Tapi bukan berarti tidak minum. Minum harus, minum lakukan terus. Karena tubuhmu satu hari itu butuh kurang lebih sekitar 8-12 liter air untuk tubuhmu. Dan harus diminum, tidak boleh tidak. Gitu. Kecuali kamu sudah fokus yang berhubungan dengan rasa, yang berhubungan dengan spiritualitas. Nah, kamu cocokkan dengan religimu masing-masing, kamu tidak makan dan tidak minum, itu urusan yang berbeda begitu. Nah, kalau sampai 24 jam kamu tidak makan, nah ini informasinya dalam lagi nih. Sampai 24 jam kamu tidak makan, di situ terjadi, di situ terjadi yang namanya mikroorganisme tubuhmu, mitokondria tubuhmu,
ya, itu akan memakan yang lainnya lagi. Jadi bukan sekedar autophagy, tapi pembaharuan dari sel-sel tubuh. Sel tubuhmu meregenerasi dengan kekuatannya yang luar biasa, ya, yang dahsyat banget itu. Ya, itu yang terjadi di dalam tubuhmu seperti itu, Jess. Nah, kalau sampai 24 jam kamu tidak makan, maka mulai terjadi regenerasi sel besar-besaran di sana, sehingga semua masalah-masalah yang berhubungan dengan metabolic syndrome itu bisa drop, ya. Dan tubuh pada mode pembakaran lemak kalau 24 jam. Sehingga lemak tubuhmu dikuras habis. Makanya ada beberapa orang konsultasi sama saya, Pak, saya olahraga tapi kok enggak kurus-kurus. Ya kamu makannya enggak diatur, ya gimana mau kurus? Kamu olahraga, kamu nge-gym itu bukan membuat kamu kurus, tapi membuat ototmu memiliki massa. Ototmu kuat, otot yang kuat, tulangnya kuat. Olahraga tidak bisa menghancurkan lemak, tidak bisa mengurangi berat lemak di dalam tubuh. Olahraga hanya bisa menguatkan otot. Kalau berat badanmu turun gara-gara olahraga, itu airnya yang dibuang. Ya, airnya yang dibuang. Nah, ini akan membuat terjadi yang namanya inflamasinya berkurang. Ya, penyebab-penyebab masalah-masalah kesehatan itu berkurang jauh. Karena apa? Karena insulinmu turun, regenerasi selmu terjadi, dan sensitivitas insulin meningkat, menjadi kuat. Gitu. Nah, setelah masuk ke dalam 48 jam, nah ini yang sangat luar biasa ya. Di atas 24 jam, maka hormon pertumbuhan memuncak dan membentuk perbaikan otot dan membantu untuk percepatan proses pembakaran lemak. Itu kalau kamu di atas 24 jam tidak makan. Berarti masuk ke 48 jam di sana. Pak, apakah enggak pingsan, Pak? Enggak. Tidak akan pingsan. Yang pingsan itu cara berpikirmu, bukan tubuhmu. Ya, makanya jaringan-jaringan tubuh menjadi sehat luar biasa. Ketika kamu tidak makan 24 jam lebih menuju ke 48 jam. Nah, setelah kamu memasuki tidak makan 48 jam, ini yang sangat hebat. Tubuhmu meriset. Reset total. Kamu yang emosian drop. Kamu yang dikit-dikit ngata-ngatain, ya, dikit-dikit brutal, itu hilang semua. Karena apa? Karena meriset tubuhnya. Bukan hanya autophagy, tapi apa? Reset tubuhnya, reset. Mindsetnya reset, otaknya reset. Sel-selnya reset. Emosinya reset, perasaannya reset. Sehingga kamu bisa menjadi lebih wise, lebih sabar, lebih bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol semua yang berhubungan dengan tindakan-tindakanmu yang ceroboh. Nah, itu dia. Otak terutama lebih smart, lebih cerdas. Nah, itu kalau kamu bisa mencapai 48 jam tidak makan. Nah, kalau kamu lanjutkan sampai 72 jam tidak makan, nah disitulah kekuatan yang kamu tidak akan pernah dapatkan di luar. Apa itu? Autophagy, di mana tubuhmu menyembuhkan dirinya sendiri dengan kekuatan yang tidak pernah kamu bisa bayangkan. Dan biasanya tidak mampu dikerjakan oleh sembarang orang. Kenapa kok tidak mampu? Jawabannya karena orang tersebut tidak ternutrisi dengan baik. Itu sebabnya latih tubuhmu dengan nutrisi yang baik selama 18 jam tidak makan. Tapi bangun tidur minum racikan makcin. Bangun tidur minum suplemen. Tidak sarapan. Tidak makan malam. Itu cara melatihnya. Sehingga tubuhmu ternutrisi dengan baik. Yang dimakan telur, ikan, daging, seafood. Di antara jam 1 sampai jam 7 malam, makanannya telur. Di antara jam 1 sampai jam 7 malam, makanannya daging, makanannya seafood, makanannya ikan. Itu baru. Kamu akan ternutrisi dengan baik. Kan tidak mungkin kamu makan telur 30 butir, kan tidak mungkin. Ya, muntah kamu, tidak bisa. Tidak kuat. Makan ikan kembung 7 kilo, tidak mungkin. Muntah kamu, tidak kuat. Makanya dibantu dengan minum racikan makcin, dibantu dengan suplemen, dibantu dengan olahraga, dibantu dengan pikiran positif, dibantu dengan makanan-makanan bergizi tinggi. Buang semua yang berhubungan dengan cemilan, cepulu, jajanan yang gula-gulaan itu kurangi jauh daripada apa yang biasa kamu asupkan. Baru tubuhmu akan membaik dengan luar biasa.
gitu.